Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu SD Islam Darul Hasanah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa doa terlebih dahulu. Kita akan membahas materi tentang bersuci dari haid. Kita akan mengetahui yang pertama pengertian haid, yang kedua batas waktu haid, yang ketiga larangan-larangan ketika haid, yang keempat tata cara mandi wajib setelah haid, dan yang kelima yaitu hikmah dari haid. Yang pertama yaitu pengertian haid. Apa sih pengertian haid itu? Ada yang tahu? Ya, secara bahasa, haid itu artinya adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah Islam, haid itu artinya adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat, ya, bukan penyakit, bukan karena sakit. Haid itu terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit yang lainnya, pada waktu tertentu atau sesuai dengan siklusnya. Setiap perempuan itu berbeda siklus haidnya. Jadi haid adalah darah yang normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau karena melahirkan. Darah haid itu keluarnya bisa sedikit berbeda pada waktu sesuai dengan kondisi, lingkungan, dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan dalam setiap perempuan. Yang kedua yaitu batas waktu haid. Kapan sih anak perempuan itu mengalami haid pertama kali? Yaitu pada usia 9 tahun, ya. Kebanyakan itu pada usia 9 tahun. Jadi anak-anak ibu, jika belum mengalami haid, jangan khawatir. Setiap perempuan yang sehat pasti akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Jika perempuan sudah mengalami haid, maka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangan dari Allah SWT. Nah, darah haid itu paling sedikit itu keluarnya pada waktu 1 hari atau selama 24 jam. Paling normalnya itu 6-7 hari. Sedangkan paling lamanya itu 15 hari. Bagaimana dengan yang lebih dari 15 hari? Apakah itu disebut haid atau bukan? Ya, lebih dari 15 hari itu sudah tidak dinamakan darah haid lagi, tetapi disebabkan oleh faktor lain. Bisa jadi itu karena istihadah atau darah penyakit, atau bisa jadi itu karena sebab nifas, yaitu setelah melahirkan. Untuk memastikan apakah itu darah haid atau bukan, maka kita harus tahu ya ciri dari darah haid itu. Darah haid itu berwarna merah kehitaman, yaitu darah haid. Jika selain dari itu dinamakan bukan darah haid. Bisa jadi itu karena istihadah atau nifas, karena setelah melahirkan. Larangan-larangan ketika haid. Jadi ketika haid kita dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti yang pertama ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita tidak boleh melaksanakannya karena kita dalam keadaan tidak suci. Yang kedua yaitu puasa. Kita dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu kita dilarang berdiam diri di masjid. Tapi jika hanya lewat sebentar kita boleh, kalau lama-lama tidak boleh. Kemudian
Yang keempat, kita dilarang untuk membawa ataupun membaca kitab suci Al-Quran. Yang kelima yaitu tawaf, kita dilarang untuk melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, baik tawaf sunnah ataupun tawaf wajib. Yang keempat yaitu tata cara mandi wajib. Nah, hukum mandi wajib itu adalah wajib, ya. Jadi jika kita selesai dari haid, kita harus melaksanakan yang namanya mandi wajib atau disebut dengan mandi janabah. Tata caranya bagaimana? Yang pertama yaitu niat. Kita membacakan niat mandi wajib. Yang kedua yaitu membasuh dari ujung kepala sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Itu adalah rukunnya. Ada dua tadi ya. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air dari ujung kepala sampai seluruh anggota tubuh kita. Sunnah-sunnah mandi wajib, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan, yang keempat mendahulukan anggota tubuh yang kanan, dan yang kelima berulang-ulang sampai 3 kali. Itu adalah sunnah dari mandi wajib. Hikmah dari haid. Yang pertama, haid menjadi tanda usia dewasa bagi perempuan, bahwa ia telah meninggalkan masa kanak-kanaknya. Yang kedua, keluarnya darah haid perempuan itu melatih tanggung jawab atas segala kewajiban ibadah yang telah disyariatkan Islam. Yang ketiga, bersuci dari haid itu hukumnya wajib agar setiap perempuan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri. Itu adalah hikmah dari haid. Sekian pelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.